Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 250 sampai 251. Orang tua itu menatap Gustav dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, "Aku akui kalau kekuatanmu sangat kuat, tetapi tidak baik membuat masalah seperti itu di keluarga Wu-ku. Aku akan memberimu kesempatan selama kau berlutut di depan ketiga mayat itu dan bersujud 3 kali, lalu kemudian menghapus kultivasimu. Keluarga Wu bersedia melepaskanmu." Suara orang tua itu sangat acuh tak acuh. Gustav tersenyum sambil menjilat darah dari sudut mulutnya. Kemarahan di tubuh Gustav menjadi semakin intens pada saat dia melangkah keluar. Tatapan matanya yang dingin seperti dewa kematian dari neraka. Gustav hanya melontarkan satu kata, "Enyahlah." Dan kemudian sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Gustav benar-benar bergegas menuju orang tua itu. Pada saat yang sama, sebuah pedang patah muncul di tangannya. Itu adalah pedang pembunuh naga. Pedang itu diperoleh Gustav dari Lu Hanshuang. Itu adalah satu-satunya pedang roh yang bisa dilihat oleh Gustav. Bahkan, meskipun itu adalah pedang yang patah, namun kekuatannya masih luar biasa. Bahkan, ada juga jejak aura yang menyertainya. Sejak awal, Gustav tidak berniat menggunakan pedang pembunuh naga untuk menghadapi Wu Qiyuan. Tetapi taktik licik keluarga Wu membuatnya marah. Hari ini, dia akan menggunakan darah keluarga Wu untuk mengorbankan pedang pembunuh naga ini. Orang tua itu tidak menyangka bahwa dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini, Gustav tetap berani bergerak. Dia mendengus dingin, kelima jarinya mengepal, dan pedang panjang yang ada di tanah tersedot langsung ke telapak tangannya. Dia memegang pedang panjang tersebut erat-erat dan berkata, "Ada jalan ke surga, tetapi kau tidak mau, dan tidak ada pintu ke neraka, tetapi kau ingin datang. Karena ini masalahnya, maka aku akan menggunakan hidupmu untuk memberikan keadilan kepada ketiga orang dari keluarga Wu." Pedang panjang orang tua itu bergetar, dan dia melambaikannya di depannya beberapa kali. Lalu aura pedang pun meluap ke segala arah. Suasananya sangat mengerikan. Orang tua itu melirik Gustav secara sekilas. Pada saat ini, Gustav bergerak ke arahnya dan langsung menebas ke arah pedang panjang yang ada di tangannya. Ki pedang yang kuat memotong ke arah orang tua itu. Orang tua itu berkata, "Pedang yang sudah patah masih dianggap sebagai senjata. Sungguh konyol." Detik berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan bergegas keluar dan senyum orang tua itu benar-benar membeku. Itu karena dia merasakan aura pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi itu justru melonjak seperti air pasang. Tiba-tiba sedikit rasa takut muncul di hati orang tua itu. Kemudian, tanpa mempedulikan apapun, dia langsung memblokir aura pedang itu dengan pedang panjang yang ada di tangannya. Terdengar suara ledakan dan pedang panjang yang ada di tangan orang tua itu langsung hancur berkeping-keping. Dan pedang patah di tangan Gustav merobek udara dan dengan niat pedang yang menghancurkan, pedang itu menebas secara horizontal. Pada saat ini, punggung orang tua itu basah kuyup. Aura kematian tiba-tiba menyebar. Orang tua itu tidak peduli tentang segalanya dan langsung bergerak mundur ke belakang. Tetapi sudah terlambat. Pedang Ki yang dipadatkan oleh pedang pembunuh naga benar-benar merobek pakaian di dadanya, dan tidak hanya itu, tetapi juga meninggalkan bekas darah yang dalam. Ini persis sama dengan luka yang ada di tubuh Gustav, bahkan lebih berat lagi. Tubuh orang tua itu mundur lebih dari selusin langkah sebelum akhirnya berhenti. Dia bahkan hampir jatuh ke tanah. Wu Qiyuan ingin datang untuk membantu, tetapi langsung didorong oleh orang tua itu. Orang tua itu menstabilkan sosoknya, dan matanya menatap tajam ke arah pemuda yang berdiri tidak jauh dari sana. Tetapi tatapan mata pemuda itu membuatnya merasakan
jejak gelombang darah. Tatapan mata macam apa ini? Terlihat acuh tak acuh dan dingin. Tatapan itu tidak mengandung sedikit pun emosi yang seharusnya dimiliki manusia. Tatapan itu sama seperti dewa purba. Ada gelombang yang bergejolak di hati orang tua itu. Dia baru saja bertarung melawan Gustav dan Wu Qiyuan dan menemukan bahwa meskipun kekuatan Gustav menakutkan, tetapi kekuatan tinju Gustav seharusnya tidak dapat bersaing dengannya. Tetapi begitu pedang ini keluar, kekuatan Gustav langsung meningkat menjadi ekstrim. Dia berpikir, kalau dia berhadapan langsung dengan Gustav, maka kekuatannya pasti akan bisa menghancurkan Gustav. Tetapi dia tidak menyangka ketika akhirnya mereka berhadapan langsung, ternyata niat pedang Gustav benar-benar menghancurkannya. Apa asal-usul anak ini? Dia baru mundur dari provinsi Jiangnan selama setahun. Namun iblis semacam ini sudah lahir di provinsi Jiangnan. Matanya tiba-tiba tertuju pada pedang pembunuh naga yang ada di tangan Gustav. Sedikit aura dan amarah melilit pada pedang pembunuh naga itu. Dia berseru tertahan, Itu pedang roh." Dia akhirnya mengerti kenapa pedang panjangnya bisa patah dan kenapa Gustav tidak terkalahkan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk terus-menerus bertarung melawan pedang roh setingkat ini? Mata orang tua itu menyala-nyala. Dia jelas berpikir bahwa itu adalah pedang roh yang membuat kekuatan Gustav naik ke titik ini. Kalau dia bisa mendapatkan pedang itu, kekuatannya juga pasti akan meningkat. Pada saat ini, Wu Qiyuan di samping juga berbicara, "Ayah, ada banyak rahasia pada anak itu, dan dia memiliki sumber ramuan di dalam dirinya." Wu Qiyuan bahkan mengeluarkan ramuan mujarab dan menunjukkannya kepada orang tua itu. Orang tua itu meliriknya dan seketika pupil matanya langsung berkontraksi. Itu adalah ramuan baru. Kemudian dia menatap Gustav dengan bersemangat. Obat mujarab itu hanya keluarga Wu yang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Orang tua itu tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Auranya langsung naik. Dengan menggenggam kelima jarinya, pedang panjang lainnya muncul di tangannya dan dia berkata kepada Gustav, "Aku ingin semua ramuan dan pedang roh yang ada di tanganmu." Detik berikutnya, lutut orang tua itu menekuk dan tiba-tiba dilepaskan. Dia bergegas menuju ke arah Gustav seperti harimau yang ganas. Tetapi Gustav terlihat sangat tenang. Di ujung jarinya, aliran ki yang samar tiba-tiba bertahan. Aliran udara melekat pada pedang yang patah dan secara tak terduga memiliki bayangan yang samar. Mata Gustav sangat dingin. Pedang pembunuh naga barusan itu hanya digerakkannya dengan santai untuk menyerang. Dia hanya ingin menguji kekuatan pedang pembunuh naga itu. Kekuatan sejatinya bukan terletak pada tinju dan kekuatannya. Kekuatan sejatinya terletak pada niat pedangnya. Niat pedang itu dibawa dari Gunung Kunlun. Dalam sekejap mata, orang tua itu sudah muncul di depan Gustav dan pedang panjang di tangannya jatuh dengan cepat, meninggalkan busur mematikan di udara. Pedang itu sangat cepat, sehingga bahkan Grandmaster yang kuat pun tidak akan bisa menghindarinya. Senyuman muncul di sudut mulut orang tua itu. "Anak muda, keluarga seni bela diri dimanapun, di provinsi Jiangnan, bukanlah sesuatu yang bisa kau permainkan." Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia memperhatikan Gustav dengan tatapan tajam, tetapi Gustav sama sekali tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Gustav justru menunjukkan senyuman. Senyum itu seperti iblis dari neraka. Pada saat ini Gustav berkata, "Seharusnya kau tidak menyinggung perasaanku." Setelah berbicara, Gustav tiba-tiba berpindah. Darah yang mengembun di sekitarnya meledak, dan pada saat yang sama, momentum pedang pembunuh naga di tangannya meledak secara ekstrim. Samar-samar, nyala api pun dihasilkan. Ya, itu adalah nyala api. Pada saat ini, tidak hanya orang tua itu yang tercengang, tetapi semua orang yang hadir juga tercengang. Mereka adalah seniman bela diri. Bagaimana mungkin mereka pernah melihat metode seperti itu sebelumnya?
Saat ini, mereka semua bertanya-tanya apa sebenarnya asal-usul Gustav ini. Api pedang patah membakar langit. Pada saat ini, ada perbedaan antara Gustav dan dewa surgawi yang turun ke bumi. Apa perbedaan di antara mereka berdua? Pada saat ini, semua orang merasa hati mereka terbakar tanpa henti dengan nyala api. Mereka bahkan tidak berani bernafas. Wu Qiyuan menggigit bibirnya. Dia mencoba menentukan apakah ini mimpi atau bukan. Tetapi darah yang mengalir keluar dari mulutnya memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Ini semua nyata padanya. Mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan. Orang tua itu merasakan ada sesuatu yang salah, dan tanpa sadar dia ingin lari tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa mengaum dengan marah. "Semua orang di keluarga Wu, dengarkan perintahku. Bagaimanapun caranya, segera bunuh anak itu." Dia tidak punya pilihan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan sosok yang memiliki pedang pembunuh naga di tangannya ini. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memobilisasi banyak orang. Wu Qiyuan dan banyak master keluarga Wu langsung bereaksi. Dengan cepat mereka menyapu ke arah Gustav, dan di seluruh keluarga Wu ada niat membunuh yang naik ke langit. Tetapi sebelum mereka bisa mendekati Gustav, niat pedang telah mengembun di tangan Gustav, dan niat pedang itu sepertinya membelah api. Tiba-tiba, suara raungan yang mengejutkan keluar dari mulut Gustav. "Aku punya pedang yang bisa untuk memenggal kepalamu." Mesin pembunuh sedingin es yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengunci orang tua itu. Orang tua itu ingin menghindar tetapi ternyata sudah terlambat. Dia merasakan hawa dingin di lehernya dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk menutupinya. Saat ini, niat kematiannya berkembang seperti kembang api dan darah pun berceceran di mana-mana. Bab 252 sampai 253. Kepala orang tua itu jatuh langsung ke tanah. Pupil matanya terlihat mengerikan dan darah berangsur-angsur menodai seluruh tanah. Pada saat ini, para master keluarga Wu menghentikan langkah mereka. Mereka menatap kepala orang tua dan tubuh tanpa kepala di tanah itu. Tenggorokan mereka tercekat. Jantung mereka seperti meledak. Penatua Wu benar-benar mati. Keberadaan keluarga Wu yang paling menakutkan sudah mati. Ada banyak mitos tentang Penatua Wu di provinsi Jiangnan, tetapi dia benar-benar mati di tangan seorang pemuda. Ketika Wu Qiyuan melihat adegan ini, tanpa sadar dia juga mundur beberapa langkah. Matanya menyipit, dan kemudian dia menatap Gustav dengan ketakutan. Pemuda di depannya ini seolah berada di atas awan, dan keluarga Wu sama sekali tidak setingkat dengannya. Dia benar-benar menyesalinya di dalam hatinya. Seharusnya dia tidak menyinggung pemuda di depannya ini. Dengan lambaian tangannya, pemuda ini bisa menghancurkan keluarga Wu. Wu Qiyuan menatap Wu Xiangming dan tiba-tiba dia menyadari semuanya. Kenapa Wu Xiangming rela mengkhianati keluarga Wu dan membunuh master keluarga Qin adalah karena pemuda yang ada di depannya ini. Wu Xiangming sebenarnya sudah memberi keluarga Wu kesempatan. Kalau saja keluarga Wu mau bekerja sama, niscaya keluarga Wu akan melambung tinggi. Siapa sangka jalan luas keluarga Wu akan terkubur di tangannya seperti ini. Pada saat ini, Wu Qiyuan memiliki rasa penyesalan yang kuat di hatinya. Saat ini, bahkan ayahnya sendiri tidak bisa mengalahkan anak ini. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dia gunakan untuk membunuh Gustav? Mata indah Wu Xinlan di kejauhan penuh dengan ketakutan. Dan dia bahkan menutup mulutnya dengan tangannya sambil berusaha untuk tidak berteriak. Kakinya lemah dan tubuhnya basah kuyup. Dia sudah tahu
bahwa akhirnya akan menjadi seperti ini. Kenapa mereka tidak mau mendengarkannya? Mata semua orang terpaku pada pemuda itu, karena pemuda itu akan memutuskan hidup dan mati keluarga Wu. Gustav menarik pedang pembunuh naga. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan aura yang kuat menutupi seluruh keluarga Wu. Suaranya berubah menjadi seperti guntur yang bergetar dan menghantam hati orang-orang dari keluarga Wu ketika dia berbicara. Semua orang dari keluarga Wu, berlututlah. Para master keluarga Wu yang ada di sekitar Gustav semuanya berlutut. Pilihan apa yang bisa mereka miliki? Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan master yang mendominasi seperti ini? Kaki Wu Xinlan melemah, wajahnya pucat, dan dia juga ikut berlutut. Hanya tersisa Wu Qiyuan yang belum berlutut di tanah. Lutut kepala keluarga Wu mewakili martabat terakhir keluarga Wu. Begitu dia berlutut, maka itu mewakili penyerahan keluarga Wu. Suara acuh tak acuh Gustav kembali terdengar. Aku menyuruhmu untuk berlutut. Apakah kau berani melawan perintahku? Sedikit tekanan menutupi area tersebut. Wu Qiyuan tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian lututnya menghantam tanah. Dia pun berlutut. Kalau dia lolos, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tetapi melihat bagaimana penatua Wu dipenggal, garis pertahanan terdalam di hatinya telah runtuh. Pemandangan yang ada saat ini sangat menakutkan. Keluarga Wu dulu dianggap sebagai keluarga seni bela diri terbaik di provinsi Jiangnan. Bahkan kalaupun kekuatan mereka menurun, keluarga Wu bukanlah eksistensi yang bisa bersaing dengan orang biasa. Tetapi pada saat ini, semua orang di keluarga Wu benar-benar berlutut di depan seorang pemuda. Mereka menyerah. Ini adalah hukum rimba di dunia seni bela diri Tiongkok. Hukum rimba berlaku di mana saja. Tidak ada yang akan mengasihani yang lemah, dan semua orang akan tunduk pada yang kuat. Untuk bertahan hidup, para master dari keluarga Wu itu bersujud satu demi satu sambil berkata, Tuan Ye, kami tahu kami salah. Jadi kami meminta Tuan Ye untuk mengampuni hidup kami. Pada saat ini, mereka tidak menginginkan martabat apapun. Gustav berseru, kalian berisik. Kemudian dia menembakkan beberapa bilah angin di tangannya, dan bilah angin yang tajam langsung menembus leher orang-orang itu. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang, dan mereka langsung jatuh ke genangan darah. Mata Wu Qiyuan menyipit. Dia tidak bisa membayangkan kalau pemuda ini akan begitu mudahnya membunuh tanpa berkedip. Apakah pemuda ini benar-benar akan menghancurkan seluruh keluarga Wu? Gustav berjalan menuju Wu Qiyuan, selangkah demi selangkah, dan ketika dia tiba di depan Wu Qiyuan, langkah kakinya berhenti. Gustav berkata, aku pernah memberi keluarga Wu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Seharusnya kau tidak menyentuh Wu Xiangming, apalagi bermain-main denganku. Wu Qiyuan tahu betul bahwa menurut ketegasan pemuda di depannya ini, dia pasti tidak akan selamat. Tetapi dia juga tidak akan memohon belas kasihan. Dia mengangkat kepalanya lalu menatap Gustav dengan tatapan mata yang dingin dan berkata, Gustav, memangnya kenapa kalau kau membunuhku? Tetap saja, kau tidak akan bisa lepas dari kematian setelah kau menyinggung Tang Ao. Meskipun Tang Ao berada di urutan ke-189 dalam daftar Grandmaster Tiongkok, tetapi itu adalah daftar beberapa tahun yang lalu. Sejauh yang aku tahu, dia mendapat kesempatan 2 tahun lalu. Kekuatannya sudah melonjak tinggi, dan kau tidak akan bisa melawannya. Meskipun kau sangat kuat, tetapi kalau kau membuat marah Tang Ao, kau pasti tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Gustav mendengus. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam leher Wu Qiyuan. Saat dia ingin bergerak, sebuah bayangan datang dan berlutut tepat di depan Gustav sambil berkata, Tuan Ye,
tolong selamatkan nyawa ayahku. Aku bersedia menjadi anjing suruhanmu." Itu adalah Wu Xinlan. Wu Xinlan memiliki sosok yang baik, ditambah lagi dengan wajahnya yang seperti malaikat, dan dia masih memiliki jejak seni bela diri. Gustav bertanya dengan acuh tak acuh, "Menjadi anjing suruhanku?" Wu Xinlan menggertakkan giginya dan berkata, "Iya, selama Tuan Ye bersedia melepaskan ayahku, aku bersedia melayani Tuan Ye selama sisa hidupku." Dia tidak punya pilihan. Dia cukup percaya diri dengan sosok dan penampilannya, sehingga dia berharap bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Gustav melirik Wu Xinlan dengan sangat acuh tak acuh. Melepaskan Wu Qiyuan? Itu sangat tidak mungkin. Terdengar suara klik yang tajam dan leher Wu Qiyuan langsung terpelintir. Ini adalah prinsip Gustav. Bahkan kalaupun dewa yang berbicara, tidak akan mungkin baginya untuk melepaskan Wu Qiyuan. Wu Xinlan menghela nafas tak berdaya ketika dia melihat kematian ayahnya. Tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak kesedihan. Semua ini adalah kesalahan ayahnya sendiri. Meskipun dia berharap bisa menyelamatkan ayahnya, tetapi Gustav bukan bawahannya. Bagaimana mungkin Gustav mau mendengarkan pendapatnya? Lagi pula, siapa yang akan membiarkan musuh mereka pergi? Gustav melirik sekilas pada mayat keluarga Wu. Kemudian matanya tertuju pada Wu Xinlan. Selama dia mau, gadis ini pasti akan mati. Namun dia tidak membunuh wanita ini, tetapi dia juga tidak melepaskan musuhnya. Pada saat ini, Wu Xiangming takut kalau Wu Xinlan yang tidak bersalah akan dihukum. Jadi dia buru-buru memohon, "Tuan Ye, Nona Wu berbeda dari anggota keluarga Wu lainnya. Ketika aku mengalami kecelakaan, Nona Wu telah berbicara untuk membelaku, dan Nona Wu telah mencegah Wu Qiyuan berurusan dengan Tuan Ye. Hamba memohon kepada Tuan Ye untuk menyelamatkan nyawa Nona Wu." Memang Wu Xinlan telah melakukan hal itu, tetapi karena kekuatannya terlalu kecil, Wu Qiyuan tidak mau mendengarkannya sama sekali. Gustav melihat Wu Xinlan dan berkata, "Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu." Mata indah Wu Xinlan berbalik. Secara alami dia ingin hidup. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia berkata dengan tegas, "Pertama, kekuatanku tidak cukup untuk membunuhmu, jadi aku tidak akan pernah bisa membunuhmu. Kedua, keluarga Wu adalah satu-satunya kekuatanku, dan tanpa keluarga Wu, aku bukanlah apa-apa. Ketiga, meskipun keluarga Wu memiliki banyak relasi dengan keluarga lain di provinsi Jiangnan, tapi sejauh yang aku tahu, masih ada payung pelindung di ibu kota. Kalau aku tetap hidup, aku bisa menjamin kalau kau tidak akan diancam oleh keluarga Wu dan payung pelindung di ibu kota." Mata Gustav sedikit menyipit dan setetes darah esensi mengembun di tangannya. Dia bertanya, "Apakah kau bersedia menerima darah esensi ini? Hanya dengan cara ini, aku bisa melepaskanmu." Wu Xinlan melihat setetes darah esensi itu dan menggertakkan giginya lalu berkata, "Aku bersedia." Detik berikutnya darah esensi melesat ke alisnya. Selanjutnya Gustav tidak lagi peduli dengan Wu Xinlan, tetapi dia berjalan menuju Wu Xiangming yang terluka parah. Gustav menghela nafas panjang. Wu Xiangming bukan hanya memiliki banyak tulang patah di tubuhnya, tetapi wajahnya juga membengkak dan terdistorsi. Dia dipukuli hidup-hidup seperti ini. Wu Xiangming sudah menjadi orang yang terbuang. Wu Xiangming membuka mulutnya dan berkata, "Terima kasih Tuan Ye, karena sudah membalaskan dendam bawahanmu ini. Tetapi situasi hamba mungkin tidak lagi bisa melayani Tuan Ye. Aku adalah orang yang sia-sia, jadi biarkan hamba mengurus dirinya sendiri." Gustav memadatkan ki sejati di tangannya dan menunjuk ke tubuh Wu Xiangming. Kemudian arus hangat perlahan menembus anggota tubuh Wu Xiangming. Gustav berkata, "Kalau aku ada di sini,
Kau tidak akan menjadi orang yang sia-sia. Dalam 3 hari, kau pasti akan pulih. Wu Xiangming merasakan arus hangat dan menemukan kalau luka di tubuhnya sudah berkurang banyak. Matanya membelalak. Dia tidak tahu keajaiban macam apa yang dilakukan oleh Gustav terhadapnya. Bab 254-255. Setelah beberapa saat, Gustav berdiri dan berkata kepada Wu Xinlan, "Siapkan kertas dan pena untukku." Wu Xinlan mengangguk, "Baik, Tuan Ye." Wu Xinlan buru-buru pergi ke kamar untuk mengambil kertas dan pensil. Kemudian Gustav menuliskan resep dan menginstruksikan kepada Wu Xinlan, "Kau bisa pergi ke toko obat Tiongkok terbaik di provinsi Jiangnan untuk mengambil obat sesuai resep ini dan memberikan ramuannya kepada Wu Xiangming 3 kali sehari. Karena tubuh Wu Xiangming tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa tinggal di sini dan kau akan bertanggung jawab selama beberapa hari ke depan." Wu Xinlan berkata, "Senior Wu dulunya adalah sparring partnerku dan dia juga bisa dianggap sebagai guruku. Jadi secara alami, aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya." Wu Xinlan memiliki beberapa keraguan di hatinya. Dia ragu-ragu selama beberapa detik dan kemudian berkata, "Tuan Ye, bukankah kau benar-benar perlu mengirim senior Wu ke rumah sakit? Peralatan rumah sakit pasti lebih baik dan lebih lengkap. Keluarga Wu kebetulan mengenal seorang dokter ajaib." Sebelum Wu Xinlan selesai berbicara, Gustav sudah melambaikan tangannya dan berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah, "Di hadapanku, tidak ada yang memenuhi syarat untuk disebut dokter ajaib." Gustav menjelaskan beberapa hal lagi kepada Wu Xiangming dan setelah itu dia pergi. Dia percaya kalau Wu Xinlan pasti akan menangani keluarga Wu dengan baik. Hanya saja karena keluarga Wu dimusnahkan olehnya, maka diperkirakan beberapa orang di provinsi Jiangnan yang tidak akan bisa tidur hari ini. Gustav kembali ke area villa dan dia menemukan sebuah mobil hitam diparkir tidak jauh dari villa. Dia meliriknya dan dengan segera kaca jendela mobil terbuka. Lalu Yi Qing muncul di pandangannya. Yi Qing menyapa, "Tuan Ye." Gustav mengangguk dan menebak kalau seharusnya Zhong Weishan sudah mendapatkan hasilnya. Jadi dia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Ruang di dalam mobil sangat luas, seperti workstation mobile, dengan 2 komputer yang menyala. Dan Lei Suwei juga ada di antara mereka. Gustav duduk dan berkata, "Apakah Zhong Weishan sudah mensimulasikan potret itu?" Lei Suwei mengangguk dan menyerahkan foto di tangannya. Menurut ingatan Zhong Weishan, orang di foto ini seharusnya memiliki kemiripan 90% dengan pria misterius yang muncul dalam kasus Villa Yunhu. Gustav mengambil foto itu dan meliriknya. Dia merasakan ada yang salah dengan wajahnya. Terakhir kali Zhong Weishan melukis potret, dia tidak bisa mengingat banyak. Tetapi ketika dia melihat foto komposit 3 dimensi ini, dia menemukan kalau pria misterius ini sebenarnya sedikit mirip dengan ibunya. Hanya saja temperamen keduanya sangat berbeda. Yang satu lembut, yang lain acuh tak acuh. Mata pria ini sangat arogan dan mendominasi, seolah-olah tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Lei Suwei secara alami melihat reaksi Gustav dan dia menjelaskan, beberapa ahli dari Akademi Ilmu Pengetahuan Jiwa Naga merasa kalau orang ini seharusnya memiliki hubungan darah dengan ibumu. Selain itu, kami juga menemukan informasi orang ini melalui perbandingan database Jiwa Naga. Gustav tertegun, matanya melesat seperti pedang dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa namanya dan di mana dia tinggal? Aku ingin segera menemui orang ini." Lei Suwei menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit tidak berdaya. Hanya ada satu informasi di database Jiwa Naga, dan itu adalah namanya Jiang Jianfeng. Informasi lainnya semuanya kosong.
Aku sudah memeriksa orang ini melalui web ilegal dan saluran lain, tetapi tidak ada sedikit pun informasi penting. Sepertinya informasi mengenai orang ini sudah dilindungi sepenuhnya." Gustav melafalkan nama itu di mulutnya dan alisnya semakin berkerut. Jiang Jianfeng. Nama ibuku Jiang Meirong. Keduanya bermarga Jiang dan mereka sangat mirip. Sepertinya memang ada hubungan di antara mereka. Dalam ingatan Gustav, ibunya itu lembut dan murah hati, kepribadiannya hampir sempurna, dan dia selalu sangat menyayangi ayahnya. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya sejak dia masih kecil. Hal itu adalah dia tidak memiliki kakek, nenek, dan dia juga belum pernah bertemu dengan teman dan kerabat ibunya. Ketika dia masih kecil, dia bertanya mengenai hal itu kepada ibunya. Namun ibunya selalu tersenyum dan berkata kalau ibunya lahir di desa pegunungan kecil yang jauh, sehingga tidak mudah bagi ibunya untuk kembali ke rumah. Topik ini juga selalu dialihkan oleh ayahnya pada saat itu. Seolah-olah orang tuanya tidak ingin menyentuh masa lalu yang menyedihkan. Dia juga berkali-kali memperhatikan ketika ibunya melihat ke langit utara Agoru dengan linglung dan ada air mata di sudut matanya. Itu sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Dan sekarang Gustav menemukan kalau dia sudah membuka lapis demi lapis kabut putih pada kasus di Villa Yunhu. Dia sudah menangkap sebuah jaring besar, dan di bawah jaring besar itu ada masa lalu yang telah disegel dalam debu selama bertahun-tahun. Semua kebingungan Gustav selama bertahun-tahun ada di jaring besar itu. Kenapa Tuan Long mau menghancurkan keluarga Ye di Villa Yunhu? Kenapa mayat orang tuanya diambil? Siapa pria bernama Jiang Jianfeng ini? Apa yang terjadi pada orang tuanya? Pada saat ini, aura jahat muncul di sekitar tubuh Gustav. Dan karena ki jahat terhadap keluarga Wu tadi belum hilang, maka ki jahat ini menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, suasana di dalam mobil berubah. Lei Shui dan Ying Qing mencoba yang terbaik untuk menahan momentum ini, tetapi itu tidak berguna. Bagi mereka, aura itu seperti sepasang tangan besar yang dengan kejam mencekik tenggorokan mereka. Selama Gustav mau, mereka pasti akan mati. Ying Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Tuan Ye, kalau ini terus berlanjut, sesuatu akan terjadi padanya dan Lei Shui." Gustav langsung tersadar saat ini dan buru-buru mengekang momentum di tubuhnya. Gustav menjelaskan, "Aku sedikit melamun tadi." Kemudian dia memikirkan sesuatu. Dia memandang Lei Shui dan bertanya, "Apa sebenarnya situasi yang kau katakan tadi? Bahwa informasi Jian Jianfeng sepenuhnya dilindungi?" Lei Shui mencoba menjelaskan, "Tuan Ye, hanya ada dua situasi di mana informasi bisa sepenuhnya dilindungi oleh negara. Pertama, identitas orang ini sangat istimewa bagi negara. Dalam hal ini, informasi Tuan Ye juga dilindungi sepenuhnya. Kedua, orang itu berasal dari keluarga seni bela diri khusus di Tiongkok." Gustav mengangguk. Dia berspekulasi bahwa sepertinya jawabannya adalah yang terakhir. Pada saat ini, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Kalau Jiang Jianfeng ini berasal dari keluarga seni bela diri, kenapa ibunya tidak memiliki sedikit pun dasar dalam seni bela diri? Pada saat itu ibunya bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Pihak lain jelas tahu tentang Villa Yunhu. Kalau mereka tahu, kenapa mereka tidak mengambil tindakan ketika tragedi itu terjadi? Kenapa mereka malah ingin mengambil mayat orang tuanya untuk bermain trik? Pada saat ini, Lei Shui berkata dengan ragu-ragu, "Sebenarnya ada informasi lain. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahu Tuan Ye atau tidak." Gustav mengangkat kepalanya dan cahaya dingin keluar dari matanya saat dia berkata, "Katakan." Lei Shui menggertakkan giginya dan berkata, "Tempat ke-9 dalam daftar Grandmaster Tiongkok adalah Jiang Jianfeng." Mendengar kata-kata ini, hati Gustav terasa seolah-olah telah dipukul dengan keras oleh palu.
Nomor 9 di daftar Grandmaster Tiongkok. Konsep macam apa ini? Itu hampir bisa dianggap sebagai master paling top di Tiongkok. Selama periode waktu ini, kalau menilai dari beberapa orang kuat yang dibunuh oleh Gustav, diperkirakan Gustav bisa masuk 200 besar daftar Grandmaster Tiongkok. Berdasarkan kekuatannya yang sebenarnya, mungkin dia berada di sekitar peringkat 150. Tetapi kalau saat ini dia diminta untuk menghadapi keberadaan tempat ke-9 di daftar Grandmaster Tiongkok, Gustav tahu betul kalau dia pasti akan kalah. Tetapi dia memiliki kuburan reinkarnasi, dan sekarang batu nisan kedua bisa dipicu. Bahkan yang ketiga sudah memiliki sedikit reaksi. Ketika dia menginjakkan kaki di ibu kota dan benar-benar menghadapi Jian Jiangfeng, dia bisa dihitung sebagai sesuatu. Bahkan kalaupun yang pertama di daftar Grandmaster Tiongkok berdiri di depannya, Gustav tidak merasa takut sama sekali. Di belakang orang-orang kuat itu mungkin berdiri keluarga seni bela diri top di Tiongkok. Tetapi dia, Gustav Ye, memiliki 100 kekuatan kuno yang berdiri di belakangnya. Dia bisa menghancurkan semua makhluk. Tubuh Gustav tiba-tiba meledak dengan keyakinan yang kuat. Dia memandang Lei Suwei dan Ying Qing, lalu memerintahkan, "Kalau kalian menemukan berita tentang Jian Jianfeng, kalian harus memberitahuku sesegera mungkin." Ying Qing menjawab, "Baik, Tuan Ye." Gustav bertanya, "Apakah ada yang lain?" Pada saat ini Ying Qing berbicara, "Tuan Ye, ada satu hal lagi. Apakah kau ingat orang-orang dari masyarakat Kaisar Bela Diri negara kepulauan yang kau bunuh di Agoru?" Gustav berpikir sejenak dan mengangguk. "Iya, aku ingat." "Memangnya kenapa? Apakah sekelompok orang itu tidak menyerah dan datang ke Tiongkok untuk menemukanku?" Ying Qing menggelengkan kepalanya. "Selama periode waktu ini, ada berita dari negara pulau bahwa masyarakat Kaisar Bela Diri mungkin akan mengambil tindakan terhadap Tiongkok dalam waktu dekat. Aku curiga kalau sekelompok orang ini tidak akan menguntungkan bagi Tuan Ye." Gustav mencibir. Sambil membuka pintu mobil, dia berkata dengan santai, "Kalau masyarakat Kaisar Bela Diri itu berani masuk ke Tiongkok, aku akan membuat mereka merasakan apa itu ketakutan." Setelah Gustav selesai berbicara, pintu mobil pun tertutup dan hanya menyisakan suara nafas Lei Suwei dan Ying Qing. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.